Halo semuanya, balik di Geekshy Channel. Oke, langsung aja. Kita baru selesai nonton film judulnya Conclave. Ya, salah satu film masuk nominasi Best Picture Oscar. Nominator Best Picture Oscar Ya. Tapi nggak menang. Posisi kita nonton teh setelah penghargaan Oscar baru kemarin. Ini per tanggal 4 ini sekarang. Filmnya sebenarnya rilisnya tanggal 26 Februari. Oke. Nah, sebelum berlanjut, background dulu Gi. Singkat aja dulu sebelum kita ke plot. Sebenarnya tahan dulu plotnya. Sebenarnya kalau teman-teman tahu Conclave itu kan sebenarnya conclave. Kalau pernah teman-teman nonton film apa ya? Kita terakhir kayak gini, Da Vinci Code lah. Nah, yang Da Vinci Code yang Dan Brown itu tentang pemilihan paus, atau kalau di agama Katolik tuh Bapak Suci lah, Bapak Katolik agama lah, tertinggi Katolik ya. Nah, di sini tuh intinya kejadiannya paus yang Bapak Suci meninggal, jadi ada kekosongan tahta nih. Nah, di situ tuh kalau ini correct me if I'm wrong juga ya, caranya itu semua kardinal di seluruh dunia dikumpulkan. Kardinal tuh mungkin kalau bagi di sini tuh kayak presiden ya. Setiap negara tuh kayaknya ada presidennya tertingginya. Tertinggi setiap negara ya. Jadi dikumpulin di Vatikan, disatukan, mereka harus melakukan pemilihan voting lah kali ya, memilih untuk siapa sih dari semua kardinal itu yang layak jadi penerusnya si Bapak Suci. Inti filmnya mah itu sih sebenarnya. Ya, sederhananya gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada informasi atau background sutradara ataupun, karena jujur ini Gigo udah tadi akhirnya nyebut plotnya duluan. Jujur kalau gue secara ekspektasi memang, karena tahu ini memang salah satu nominator Oscar, apresiasi gue cukup tinggi, walaupun gue agak-agak gimana ya, wah ini bakalan berat nih, gitu loh. Gue udah ekspektasi kayak gitu. Gue di sini langsung dulu kan sempat ada juga kan nominator Oscar juga yang backgroundnya Katolik juga. The Two Popes ya. Tapi filmnya mah nggak masuk nominasi, cuman aktornya aja yang masuk nominasi. Nah itu. Kalau itu bedanya, nah ini maaf motong. Kalau itu mah based on true story. Kalau yang Two Popes, kalau ini tenang aja, ini bukan film penghujatan, ini mah full fiksi aja. Ya, ini fiksi. Cuman ngambil mungkin bisa dibilang situasi organisasi Katolik lah gitu intinya. Gimana sih dalamnya kayak gitu. Nah, kalau boleh nambahin sebenarnya backgroundnya itu sutradara itu namanya Edward Berger. Kalau teman-teman nonton itu dulu pernah dia rilis film tahun 2023 kalau nggak salah, namanya itu All Quiet on the Western Front. Nah, itu udah nonton. Itu film Perang Dunia I. Dulu teh apa ya? Kerajaan Prusia atau Jerman ngelawan kerajaan Inggris lah ya. Belum ada sekutu-sekutuan tuh, masih Inggris sama Jerman aja. Teman-teman bisa tonton tuh kalau mau nonton. Itu kan based on true story, kejadian nyata, tapi mungkin dari sudut pandangnya kan kita bisa kalau nonton harus sudut pandang yang pemenang ya. Nah, di sini tuh kalau nonton All Quiet on the Western Front dari sudut pandang si yang kalahnya, atau dalam hal ini si Jerman. Nah, dari sini tuh karena kesusahan itu mungkin dia dikasih proyek lebih, bolehlah lebih ke zaman sekarang lah kali ya. Kalau itu udah kejadian 100 tahun yang lebih lalu, kejadian zaman sekarang tentang pemilihan si paus ini, si Conclave itu gimana sih dia bikin. Nah, aku sukanya itu di sini tuh sebenarnya kayak dibikin drama politik gitu, tau nggak? Padahal mah sebenarnya sesimpel kayak kamu teh voting pertemuan pertama, kalau gagal dapat 2/3 suara, voting kedua, voting ketiga. Tapi di sini tuh dikemasnya tuh lucu. Kudos lah sama penulis naskahnya Peter Strauchan. By the way, ini dapat naskah adaptasi terbaik ya. Akhirnya dapat, karena bener-bener di struktur ceritanya tuh bagus itu. Jadi kayak hari pertama nggak dapet, hari kedua nggak dapet, hari ketiga nggak dapet. Jadi tapi selama perpindahan itu teh ada hal-hal yang muncul di permukaan, entah itu rahasia, entah itu masa lalu yang akhirnya mempengaruhi jalan si Conclave ini gitu. Nggak gimana ya kalau bisa dibilang tuh tipe-tipe nonton film persidangan, tapi saya bukan film persidangan gitu. Tadi udah dimention sama Gigi soal persidangan, karena tadi gue nyambungnya ekspektasi gue tadi, gue udah siap-siap dragging nih film nih gitu, dan akhirnya pun sebenarnya cukup terbukti. Maksudnya teman-teman harus siap 15 menit pertama sampai setengah jam pertama itu harus fokus bisa. Iya, dan itu terbukti, dan gue cukup agak berat juga ngikutinnya karena itu tadi seperempat awal sangat draggy. Cuman tadi Gigi udah sempat sebut juga, secara penulisan skenario itu ketika ada satu trigger, nah itu baru tuh muncul intrik demi intrik. Sampai akhirnya berjalan menuju klimaks di akhir gitu. Dan bisa dibilang cukup ngegocek sih. Iya. Jadi di sini tuh pintarnya tuh kayak kita main catur gitu. Iya. Dan lucunya banyak simbol-simbol itu ya. Jadi kayak main catur tuh kan kadang kita pasti
pasti kita pakai karakter-karakter utama misalnya kuda atau seter, raja atau ratu gitu. Tapi ternyata tiba-tiba misalnya yang maju ke depan tuh si pion gitu. Jadi di sini tuh kayak gitu sih pembuatan kayak cerita tuh kayak gitu. Tokoh-tokoh yang dirasa tidak signifikan ternyata memegang peranan penting. Nah itu, gitu ya. Nah di situ kayak gitu. Walaupun jujur Ralph Fiennes ini salah satu penampilan terbaiknya. Nggak usah diragukan lagi ya si Voldemort lah. Dia di Harry Potter aja punya karisma sendiri kan. Tapi dia filmografinya udah bagus sebagai jenderal Nazi Amon Goth di Schindler's List, terus jadi penjaga hotel di Grand Budapest Hotel gitu kan. Jadi kayak di sini tuh semua filmografi beliau tuh dijadikan satu. Jadi si Ralph Fiennes megang banget, apalagi kan dia British banget ya. Cara-cara beraktingnya, terus apalagi di sini kayaknya berapa bahasa ya? 4 bahasa kali ya. Inggris iya, ada Latin iya, Itali ada Spanyol ada gitu kan. Jadi kayak di sini tuh keren banget lah. Di mana itu tuh semua kayak seamless aja gitu. Kadang ngomong Inggris nyambung, kadang ngomong Itali nyambung. Jadi kayak di sini tuh mungkin mau nambahin bahwa semua pemugama Katolik itu memang wajib menguasai bahasa-bahasa itu, walaupun mereka sendiri bukan dari bangsa itu gitu kan. Jadi di sini tuh aku sukanya ada tema Unity and Diversity, tapi di dalam mereka itu juga tanda kutip ada keretakan gitu ya. Fiksi lagi-lagi ya. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa gereja itu lagi sedang retak, nggak bisa gitu ya. Cuma di sini tuh walaupun mungkin tapi di sini tuh pas lagi udah kayak gini tuh kelihatan kok, walaupun mereka tuh bisa dibilang orang-orang beriman semua, kelihatan sisi manusianya. Iya betul. Di situ penggambaran yang sangat kental bahwa di organisasi tertinggi keagamaan itu ya manusia kok tetap gitu. Konflik-konflik kepentingannya ada, ambisinya ada gitu. Terus ada pertentangan kayak yang puris sama yang liberal gitu kan. Jadi kayak dalam mereka juga ada yang nggak setuju, ada yang setuju gitu kayak gitu. Perbedaan prinsip kali ya. Perbedaan prinsip kayak gitu kan. Jadi kayak lucunya tuh di sini bisa dibilang tuh, kalau ini mah tolong koreksi juga, kayak kalau konklaf kan mereka harus di secluded dari kehidupan luar ya. Padahal nanti mereka kalau sudah terpilih kan harus mengayomi orang-orang di luar sana itu. Jadi kayak di situ pintar ada paradoks gitu. Kontradiksi jadinya. Gitu kayak wah bagus nih. Terlepas itu memang bener peraturan seperti itu ya. Cuma maksudnya ternyata gini gitu. Makanya kan kalau teman-teman nonton film-film tanda kutip yang bisa dibilang agak nyerempet-nyerempet ke arah konklaf kayak gitu kan, kadang loh ada beberapa kata-kata tuh ya kalian ngapain ngomongin masa lalu, ngomongin tradisi, padahal yang harus kalian ngomongin yang di luar sana itu yang harus kita lakukan ke depan yang gitu. Ke depan gitu. Jadi kita sebagai tanda kutip entah itu satu kepercayaan atau satu iman atau benar-benar orang universal aja menikmati bener sih kadang agama hanya untuk ke dalam dirinya sendiri. Tapi jadinya secluded ya. Secluded gitu, pintar. Padahal harusnya mereka jangan eksklusif tapi inklusif gitu kan. Kayak gitu. Pintar di sini kritik sosial yang dibungkus dengan cukup apik gitu. Cukup apik gitu. Jadi aku pintar di sini tuh mungkin kalau yang on the Catholic faith juga kayak merasa dikasih nih faktanya gitu. Jadi harusnya ya gitu. Jadi aku sukanya juga mungkin kalau film-film gini itu bagi kebanyakan orang Nasrani bukan jadi sebuah penghujatan, tapi kayak jadi membuka mata gitu. Jadi ternyata emang kadang gini juga ya, kadang gini. Aku pintasnya Edward Berger, Ralph Fiennes sama Peter Strauchan tuh 3 orang itu bisa nyatuin sebuah cerita ini jadi bagus banget lah. Kalau walaupun setengah kan filmnya 2 jam, seperempat pertama itu kunciannya sih menurut. Kalau kamu bisa lewat setengah jam pertama itu, wah udah ngikutin aja alur ke belakang. Alurnya udah enak. Durasinya sebenarnya cuma 2 jam, cuman aslinya berat banget di setengah jam yang pertama gitu. Dan secara gue pengen apresiasi sinematografinya sih. Sinematografinya jadi secara visual nih gue nggak bisa bilang jelek karena secara elemen visual dan komposisinya oke banget. Jadi ya apalagi memanfaatkan konstruksi bangunan kota Roma, terus kayak di gedungnya mereka seperti apa, di interior seperti apa, itu keren banget. Banyak banget mainin unsur-unsur simetrisnya. Di sini tuh dikit sinematografi yang terlalu tapi itu simbologinya dapat gitu. Dan ada beberapa metafor mungkin kayak ada beberapa simbol-simbol yang seru kalau misalkan bisa diulik ya. Jadi di sini tuh banyak berbicara aja dari visual, tapi dialognya paten sih. Aku suka khususnya Ralph Fiennes terus Stanley Tucci itu
aduh kena banget lah itu dua orang gitu, kayak mereka teh awalnya kataku tuh kayak apa ya, mereka tuh orang terdekat sama si Bapak Suci, punya agenda masing-masing, tapi agenda kena gitu. Maksudnya jadi aduh bagus lah di sini si Raffielsnya bisa dibilang nggak terlalu lebay gimana, tapi untuk beberapa momen adegan yang dia kayak konflik dengan dirinya sendiri, tidak yakin dengan kemampuannya dia gitu teh dapat lah kalau di sini itu. Walaupun memang tidak dapat, tapi kalau sekedar info, kalau untuk di BAFTA ini tuh film terbaiknya. Oke. Mungkin karena ini lokalan orang Inggris. Oh, jadi kalau BAFTA tuh local biasanya pride gitu ya? Jadi local pride gitu. Dia malah biasanya milihnya yang kalau productionnya atau mayoritas pemerannya banyak orang Inggris pasti dapat best film. Tapi syukur mungkin di Oscar belum nyampe untuk best picture-nya karena yang banyak lebih bagus. Tapi untuk naskahnya adaptasi dapat paten lah. Dia dapat satu itu doang. Dapat itu aja, satu itu aja. Dari berapa nominasi termasuk sinematografi itu masuk. Oh, dapat juga dia. Oh, juga, cuman musiknya tapi kebetulan nggak dapat aja gitu karena ada yang lebih bagus. Gitu sih catatan pribadi. Untuk first impression sih untungnya kita ngambilnya sih menurut saya karena kita ngambilnya 6:30 juga sih. Kalau lebih malam juga udah ambiar pasti itu udah hati-hati pemilihan jam nontonnya. Dan ini sekedar info nih, walaupun udah tayang bisa dibilang baru 6 hari, tapi udah tinggal yang nayangin udah tinggal satu bioskop ini. Iya. Kita bisa memaklumi kenapa agak kurang populer ya. Karena full dialog. Saya mengerti tidak bisa dinikmati semua orang ya, tanpa bermaksud edgy ya. Tapi syukurnya mungkin masih kita sempatkan masih bisa dapat lah. Iya, gitu. iya. Karena sekarang banyak film-film Oscar ya akan muncul ya. Akan muncul. Jadi sebenarnya di sini tuh bisa dibilang kayaknya agak telat, cuman masih bisa yang aja udah bersyukur lah gitu. Kita sempetin gitu. Animonya masih dapat lah. Kurang lebih kayak gitu ya untuk first impression kali ini ya. Ini first impression mungkin nanti kalau ada di OTT atau bisa ada kesempatan nonton lagi, banyak simbol-simbol yang pengen kita cari tahu sih sebenarnya. Cuman untuk first viewing sih bagus lah gitu. Paling sih kalau rating, kalau dari 10 nominasi Best Picture saya belum nonton semua. Yang udah saya tonton kayaknya sini ada di tengah-tengah lah, di 74 75 lah kalau persis. Sama di situ segitu. Jadi karena dia intens, dialognya padat, itu aja sih yang megangnya. Jadi bobot besarnya. Bobot besar di situ. Ya teman-teman mungkin bisa jadi referensi buat yang mau nonton, entah nanti udah keburu turun layar, bisa di OTT. Mungkin di mana ya OTT? Kalau ngelihat ini sih dia kayaknya studionya agak indie ya. Bisa jadi mungkin yang bisa jadi ini mungkin di Klik Film sih. Tapi belum mungkin ya. Nanti setelah hilang semua di bioskop baru bisa ada di OTT gitu. Bisa jadi referensi buat tonton yang mau nonton karena ini menurut gua untuk teman-teman yang suka film apa nih guys jatuhnya? Sebenarnya drama biasanya. Drama. Cuman ini tuh ada sedikit sentuhan thriller politik. Tapi lucunya teh tidak ada kekerasan, tidak ada action apa-apa, tapi tetap dapat gitu intensnya. Iya betul. Ya, kayak gitu aja teman-teman. Silahkan buktikan sendiri, nonton sendiri, mungkin bisa jadi bahan diskusi di kolom komentar seperti biasa. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.